Sobat Trader, ini kami kembali lagi mau bertanya-tanya tentang Forex sama Pak Jem. Ya, untuk saat ini aku mau tanya tentang fungsi robot nih sama Pak Jem. Kalau untuk fungsi robot itu apa sih Pak sebenarnya? Robot itu semacam kayak software, jadi untuk alat bantu sebenarnya itu ya fungsinya. Jadi ibaratnya kita itu sebagai tukang mebel, kita itu mau bikin kursi ya, mungkin perabotan gini. Kita kemudian dikasih alat gergaji mesin, perkakasnya gergaji mesin. Jadi kita bikin mebel ini akan lebih mudah. Karena kan pakai gergaji mesin enak kan, bisa otomatis gitu. Daripada kita manual, wah itu kan setengah mati gitu. Ya tapi itu tentu juga kembali kepada orangnya sendiri ya. Dia suka yang mana, cocok yang mana. Jadi robot itu menurut saya adalah suatu alat bantu, software alat bantu yang mana bisa kita tancapkan ke dalam platform trading gitu. Jadi kalau orang-orang itu banyak yang ngomong robot itu adalah mesin uang. Jadi dia itu kayak kalau udah pakai robot bisa menghasilkan uang terus gitu. Itu bener apa enggak ya Pak ya? Itu nggak bener. Jadi robot itu bukan mesin uang ya. Jadi robot itu semacam alat bantu. Kalau robot ini tidak ada yang mengontrol, yang istilahnya yang menakodai, itu akan berbahaya. Ibaratnya kayak gergaji mesin tadi itu. Kalau kita mau bikin mebel ini ya tergantung dari tukangnya. Kalau tukangnya memang ahli, dia menggunakan gergaji mesinnya, ya jadinya mebelnya bisa bagus, bisa halus gitu. Tapi kalau gergaji mesin itu diserahkan kepada orang yang memang awam, yang memang bukan tukang, ya amburadul, bisa-bisa kena sendiri nanti gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi seperti alat bantu saja ya Pak ya? Iya, alat bantu. Bukan kita tinggal pakai robotnya terus kemudian bisa menghasilkan uang gitu ya? Bukan. Itu yang tidak bisa, jadi tergantung orangnya yang kontrol. Memang ada robot yang memang didiamkan terus 24 jam ya bisa, tapi dia itu ada kalanya itu mesti di-tune up. Di-tune up itu mesti harus istilahnya mesti harus dilihat lagi gitu. Robot ini tuh cocoknya itu di saat kondisi apa? Kalau robot yang memang cocoknya di saat kondisi pasar lagi ranging, lagi tenang, ya jangan dipakai waktu berita, gitu. Demikian juga sebaliknya, gitu. Karena ya kalau nggak gitu ya robotnya akan kacau, akhirnya malah loss, bukan profit malah loss, gitu. Jadi harus tergantung dari orangnya yang kontrol, gitu. Kalau yang kemarin-kemarin itu Pak, itu kan heboh ya Pak ya, sama banyak robot yang beredar seperti Mark AI, kemudian Net 89, Sunton ATG, tapi kan itu bodong ya Pak ya, atau scam ya, dan banyak yang menjadi korbannya. Itu bagaimana Pak untuk tanggapan Pak Jem? Ya memang gini ya, memang masyarakat ini kadang-kadang itu kalau kurang teredukasi di bidang gini, itu mereka bisa salah masuk. Karena casingnya itu mirip, robot trading, apalagi robot-robot itu ada yang dalam tanda kutip sudah legal, katanya legal ya, karena regulator pun bisa dikecoh oleh mereka. Jadi mereka melihat wah ini benar-benar robot, padahal bukan robot, itu rekayasa. Jadi cara untuk membedakan itu sebenarnya ada beberapa cara. Kalau kita ngerti memang bisa membedakan. Pertama dibandingkan harganya. Nah cara bandingkan bagaimana? Kita bisa pasang itu robot, akun kita itu kita tancapkan ke dalam namanya MQL5. Yang di dalam MQL5 itu adalah situs yang disediakan oleh developernya MetaTrader, karena robot-robot ini kebanyakan kan ditempatkan di platform MetaTrader. Itu pembuatnya namanya MetaQuotes. Nah, MetaQuotes itu menyediakan website namanya MQL5. Kita bisa tancapkan akun kita, didaftarkan di MQL5, jalankan robot yang tadi yang aneh-aneh tadi itu, masukkan sana, kita bisa lihat. Di sana akan diperbandingkan sama MQL5 itu perbandingan. Kalau robot ini slipitnya banyak, jadi ditandai merah-merah ya, dia ditanda merah-merahnya itu slipitnya banyak, berarti artinya ini robotnya nggak bener. Berarti artinya robot rekayasa, berarti harganya di sana itu pasti rekayasa. Nah tapi kalau itu sama dengan broker yang netral, banyak ini sama, berarti itu robot beneran. Jadi begitu ya Pak ya, jadi memang tidak semerta-merta dapat robot ya udah dipakai aja, ternyata emang harus diuji dulu ya. Iya, diuji dulu. Ini robot beneran atau robot bodong. Sama juga biasanya robot-robot gitu-gitu yang abal-abal itu ya, itu
mereka rata-rata menggunakan perusahaan broker yang nggak jelas. Yang sebenarnya notabene itu perusahaannya dia sendiri, sebenarnya begitu. Karena yang dia bisa rekayasa ya hanya di perusahaan dia sendiri. Tradingnya itu misalnya disembunyikan, tidak bisa lihat, tiba-tiba profit gitu. Kemudian ada lagi tradingnya dia itu bisa tahu, kayak contohnya Sunton bisa tahu nanti jam 8 itu pasang buy marketnya pasti akan naik jumlah sekian, itu kan sudah tidak masuk akal, dia kok bisa tahu. Iya. Gitu. Jadi dia misalnya ya aneh lah gitu, Ternyata di setting sendiri ya di setting Pak, sendiri karena dia di saat itu harganya misalnya harganya euro ya itu lagi turun, tapi dia bisa dibuat naik itu kan, dia sudah ngomong ini pasarnya di jam ini pasti naik gitu, padahal enggak gitu. Jadi begitu ya. Jadi begitu sobat trader untuk membedakan robot mana yang scam atau robot mana yang bukan scam perlu diuji dulu. Uji sama juga dilihat pakai perusahaan broker mana. Nah, Iya. jadi penting untuk menggunakan broker yang bagus ya Pak ya, yang Ya, yang kredibel. bagus, yang jelas, yang memang dia sudah punya reputasi sudah lama. Itu memang ada caranya untuk mengecek broker. Jadi memang harus ada tekniknya untuk ngecek broker. Memang nggak semua orang bisa tahu kadang-kadang. Ya lebih baik sih kalau ada yang menjanjikan return besar. Jadi misalnya, oh pakai robot ini 1 bulan bisa menghasilkan 20%, 30% per hari 1%. Ya itu sebaiknya dipertimbangkan dulu. Jangan lekas percaya. Soalnya kalau dia sendiri bisa cuan segitu banyak ya tanpa kalah, itu ya ngapain dia susah-susah cari orang. Lebih baik dia pinjam uang di bank, jaminkan rumahnya ke bank, dia main sendiri, ya kan? Nah, jadi Iya, harus bener pintar-pintar sih, Pak. sendiri Iya. gitu. Iya, jadi benar. Memang semuanya itu harus diuji dulu. Ya, Iya. jangan lekas percaya Jangan dengan lekas iming-iming percaya. gitu. Iya, begitu sobat trader untuk kali ini penjelasannya mengenai robot. Ya, terima kasih. Simak video berikutnya. Salam.